Ini kita kasih tahu nih, kenapa ada orang kayak Gus Dur. Dulu saya pembenci Gus Dur, Pak, dan saya mengkafirkan dia karena didoktrin dulu, Gus Dur kafir, musyrik. Dulu begitu. Pas kita belajar tentang ilmu, ciri khas kewalian, wali-wali Allah. Wali-wali itu jadi wali karena dia menghayati nama-nama Allah dan nur nama Allah masuk ke dalam dirinya. Abdalus Syam, dari semenjak perselisihan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, kan itu politik ya, saya nggak ada urusan dengan politik mereka, tapi kita melihat ini perselisihan politik karena Muawiyah menganggap Ali tangannya ikut serta dalam membunuh Utsman, termakan hoaks. Ali menganggap Muawiyah ini membangkang kepada pemerintahan yang sah. Jadi dua perspektif yang berbeda. Peranglah mereka di suatu padang yang luas namanya Siffin. Di saat itu datang orang-orang kepada Sayyidina Ali, ya Ali, il'an ahli Syam, laknatlah orang-orang yang tinggal di negeri Syam. Syam ini 4 negara, masih ingat ya? Libanon, Yordan, Palestina, Syam, itu Suriah, ya 4. Ini negeri Syam namanya. Bahasanya agak sedikit lembut, campur antara Arab, Aramaik, Ibrania. Aramaik itu bahasa yang tua, sekarang cuma 3 kampung di Suriah yang ngomong itu. Kebetulan kita ngajar orientalism dan ilmu Al-Quran, jadi orang-orang barat yang mengkritisi Quran, kita kritisi balik. Itu mereka menemukan hal yang sama, bahwa di sana ada bahasa Aramaik. Sebagian mereka menganggap Quran itu gak ada yang asli, itu Aramaik. Ya, itulah bodohnya mereka ya. Udah jelas Al-Quran lebih tua dari bahasa Aramaik. Bahasa Al-Arab itu lebih tua. Lalu ketika datang Ahlus Syam, ketika datang orang-orang ini ngompor-ngomporin Ahlus Syam, ya, laknatlah wahai Ali penduduk Syam. Apa kata Sayyidina Ali? La sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tal'anu ahla Syam, jangan pernah melaknat penduduk Syam. Kenapa? Fa inna fihimul abdal, di sana ada wali-wali kualitasnya abdal. Abdal itu sama Nabi cuma 2 langkah lagi, Pak, tingkatannya. Jadi tapi 2 langkah, di situ langit dan bumi, ya, nggak bisa dikejar. Di atas abdal disebut kutub, di atas kutub disebut ghaus. Ghaus itu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat, dia berpindah ke sahabat-sahabat yang mulia. Maka tiada suatu masa kecuali ada wali yang berpangkat ghaus, pemimpin para wali. Ada wali yang kutub, jumlahnya sebanyak jumlahnya para ahlul badr, tapi dulu nggak nyampe. Jadi di masa Rasulullah 313, lalu mencar-mencar, nanti di akhir zaman kembali 313 kutub. Apa? Oh belum, Pak. Sabar, Pak. Ini euforia, hati-hati, nanti saya sampai ke sana. Euforia ini jangan berlarut-larut, ini belum ada apa-apa ya. Kejadian yang ada sekarang di negeri seberang itu belum ada apa-apanya. Nah, orang-orang Syam ini pangkatnya abdal. Apa ciri khas mereka? Dalam hadis yang lain kita dapatkan, Nabi mengatakan bahwa mereka menjadi kekasih Allah, jadi wali bukan karena banyak sholat. Mereka suka sholat. Bukan karena banyak puasa, mereka hobinya puasa. Apa penyebab mereka jadi wali? Salamati sudurihim, kolbunya ini selamat daripada kebencian. Kita baru begini aja udah benci, ya enggak? Baru beda faham dikit udah benci. Baru beda opini masalah Taliban udah benci, ya enggak? Baru beda 0102 ada benci. Gimana mau jadi wali abdal? Ntar belum luka ini selesai udah muncul lagi 2024, lukanya tambah banyak. Jadi salamatus sadar ini kalau boleh disebut, dia nggak pernah terluka hatinya dalam pengertian dendam kebencian,
tersinggung sih boleh, tapi benci nggak boleh. Tersinggung manusiawi nggak, tapi menyimpan dendam tuh nggak boleh. Apalagi menyimpan kebencian yang ujungnya suka melaknat. Ujungnya suka melaknat. Ada seorang kekasih Allah lagi ngajar Al-Quran. Dia negerinya sedang dibombardir oleh para pemberontak. Datang dari berbagai negeri karena termakan hoax. Namanya Syekh Al-Buti. Wali Abdal itu Pak. Lagi ngajar Quran, dibom. Nggak mati, ditembak. Itu Syekh Al-Buti. Beliau berceramah mempertahankan negerinya. Nggak disukai oleh para pemberontak. Para pemberontak menginginkan yang lain. Ini kayak gini nih, ini negeri kita Indonesia, oke? Sekarang ada orang yang katanya berjihad ingin menghancurkan Indonesia. Gimana Pak? Mana yang disebut jihad? Saya yang jihad atau dia yang jihad? Kita yang mempertahankan negeri dia atau mereka yang memberontak? Syekh Al-Buti sedang menjelaskan, saya mempertahankan negeri saya sendiri, tapi dituduh oleh para pemberontak bahwa dia ini penjilat pemerintah. Datang anaknya 2013 ke sini Pak, ke negeri kita, Syekh Taufik Al-Buti. 2015 Pak, 14 saya lupa. Diundang ke UI. Saya kan berguru ke beliau dulu 2006, 2007, 2008. Ya udah lama nggak ketemu. Sehari sebelum ketemu, saya udah membayangin kalau ketemu beliau, meluk-meluk beliau. Ketiduran, tidur itu rasanya panjang sekali, kita dialog panjang. Bangun tidur saya udah puas tuh. Malu-maluin kan kalau besok peluk-peluk beliau depan orang nangis-nangis. Bener, besok bukan saya yang meluk-meluk beliau, itu jamaah datang meluk, semuanya pada histeris melihat anak dari seorang wali abdal masih hidup. Gurunya, ayahnya itu dibom lagi ngaji, cuma karena beda opini politik. Enak kan tinggal di Indonesia Pak? Beda opini politik santai aja. Kayak Pak Mirwan masih hidup aja kan. Enak Pak tinggal di negeri kita. Beda opini politik selama tidak menghujat, mencaci maki, itu masih dibiarin. Beda aja suka-suka, ya nggak? Maka siapa? Refli sama Denny Siregar masih aman-aman aja Pak. Ya. Itu opini, biasa aja orang beropini, ya nggak usah kita terlalu serius. Opini itu kan bisa berubah, dalam sekejap bisa berubah, sesaat bisa berubah, ya. Nah, orang-orang Syam ini punya karakter itu, salamatus sadr. Apa arti salamatus sadr tadi? Tidak menyimpan kebencian dan dendam. Mau jadi wali nggak Pak? Mau? Masa nggak mau jadi waliullah sih? Waliullah itu kekasih Allah, gampang toh. Pilihannya dua aja, kekasih Allah, kekasih setan. Pilih mana? Allah. Kekasih Allah di kolbunya tersimpan Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Karena ayat di Quran dibuka semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hatta surat Taubah ditutup dengan Raufun Rahim. Dua ayat terakhirnya laqad ja'akum, belakangnya wabil mu'minina Raufur Rahim. Tidak ada surah di Quran kecuali di situ ada Rahman, Rahim, Rauf, Rahim. Nggak ada. Maka ciri-ciri wali itu gampang. Nama Allah Rahman Rahim itu di dadanya. Maka dia mandang orang itu ada yang Rahman. Ini kita kasih tahu nih, kenapa ada orang kayak Gus Dur. Dulu saya pembenci Gus Dur Pak, dan saya mengkafirkan dia karena didoktrin dulu, Gus Dur kafir, musyrik. Dulu begitu. Pas kita belajar tentang ilmu, ciri khas kewalian, wali-wali Allah. Wali-wali itu jadi wali karena dia menghayati nama-nama Allah dan nur nama Allah masuk ke dalam dirinya. Ada dua nama Allah di Quran yang sering disebut, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu sepakat semua ahli tafsir, semua ahli Asmaul Husna. Kasih sayang Allah yang tercurahkan kepada semua makhluk. Tidak hanya kafir, tidak hanya mukmin, kafir juga, tidak hanya manusia, hewan juga.
bahkan tumbuhan. Bahkan malaikat sekarang, setan sekarang itu, iblis itu bisa hidup karena rahmannya Allah. Maka orang-orang yang dapat nur ini, itu mandang semua orang sayang. Bukan berarti dia membenarkan semua agama, bukan. Enggak. Walaupun dia dapat gelar apa, bapak pluralisme. Bukan itu sebenarnya, tapi di kolbunya ada nur rahmaniyah. Rahman artinya menyayangi makhluk semuanya tanpa terkecuali. Kebanyakan kita kan udah nggak rahman, rahim juga enggak. Rahim artinya apa? Rahmat Allah khusus kepada para mukminin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Kita sama orang yang percaya beda politiknya udah benci. Gimana mau dapat rahman, ya, rahim pun tidak. Mau jadi wali murid.